Arise and shine, for the light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Saatnya gereja Tuhan nyatakan, Yesus kan datang segera. Ku dengar suara Tuhan berseru, persiapkan jalan bagiku. Kitalah umat pilihan Allah, beritakan perbuatan
Puji nama Tuhan, semuanya shalom. Sekali lagi semuanya shalom. Bersyukur kita diberi kesempatan untuk datang ke rumah Tuhan dan beribadah di hari ini. Saya ajak Bapak Ibu untuk mempersiapkan hati dan hidupnya untuk mengikuti ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah yang baik untuk hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini Tuhan. Kami ada di rumah Engkau Tuhan untuk menyembah dan memuji nama Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan lawatan-Mu Tuhan sempurna Tuhan atas hidup kami Tuhan. Dan kami siap untuk Tuhan menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Engkau Tuhan yang Maha Kuasa Tuhan. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa. Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tata-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat, segenap malaikat sujud menyembah-Mu. Tuhan yang
surga dan bumi Tuhan. Kuduslah Tuhan, segala pujian. Surga bumi Tuhan, segala yang apa ya segala yang kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Mari kita sembah Dia, Dialah yang kudus bagi hidup kita. Sekarang ya raya, sekarang ya raya, kina ya sekarang, sekarang ya raya, sekarang ya raya, sekarang ya raya, sekarang ya raya. Kami berbahagia Tuhan hari ini Tuhan. Kami bersuka cita hari ini Tuhan. Ku berbahagia, yakin teguh sekarang Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditanam
bernyanyi Tuhan, aku bernyanyi bagi. Mari kita memuji Yesus. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi sekarang. Memuji Haleluya, amin. Sekali lagi semuanya shalom. Sekali lagi semuanya shalom. Yang mau memuji nama Tuhan berikan tepuk tangan lebih dahsyat daripada ini. Yesus hidup di antara langit. Mari kita rayakan bersama-sama. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Musuh telah ditaklukkan
domba Allah. Sebab musuh telah ditakutkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia naik ke surga, siapkan tempat terbaikku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut tak dikalahkan. Kita lebih dari pemenang. Yesus hidup. Amin. Yesus hidup, Dia bangkit, maut tak dikalahkan. Kita lebih. Katakan kamu lebih dah. Katakan saya lebih dari pemenang. Amin. Bertepuk tangan sorak-sorai pada Tuhan Yesus. Mari kita lebih lagi memuji nama Tuhan. Roh Kudus saat ini kita siap menerima Roh Kudus. Katakan amin. Semuanya katakan. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut tak terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Lata takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka naiki namanya, suka ngajak namanya. Roh Kudus membakar, bakar. Naikkan hujan sisa terjadi, mengalir pasang. Ku nyanyi tak curah kuasa-Mu, nyalakan api. Kami nyanyikan Tuhan. Keajaiban terjadi. Amin. Kita mulai pilih dari awal. Jiwa bebas terlepas, nama Yesus. Lata takkan berhenti, berlari suka tinggi namanya, suka naik. Mari kita terima Roh Kudus. Bakar. Naikkan pujian mujizat terjadi. Semuanya katakan. Ku nyanyi tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi keajaiban terjadi. Beri tepuk tangan pada Yesus. Lebih keras lagi saudara-saudara. Mari kita semuanya katakan.
tepuk tangan sorak-sorai pada Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Kita akan berdoa syafaat. Yang bertugas saya persilakan. Kami bernyanyi dengan penuh kebahagiaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk karya keselamatan-Mu yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur. Kami adalah orang-orang yang paling beruntung. Kami adalah orang-orang yang paling berbahagia Bapa. Karena di pagi ini kami bisa ada di rumah-Mu bersama-sama, memuji dan menyembah-Mu. Naikkan pujian kami, merayakan hari kenaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu menuntun semua kami, 5 generasi GBI Gunung Padang, untuk melihat karya-Mu, untuk mengasihi-Mu Tuhan, untuk melihat pengorbanan-Mu, untuk kasih-Mu yang selalu ada bagi kami Bapa. Kami berdoa Roh Kudus-Mu hidup dalam hidup dan kehidupan kami, di dalam tubuh, jiwa dan roh kami Bapa. Supaya hari-hari ini, di musim ini Tuhan, hidup kami hanya menyenangkan-Mu Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa sikara balalika labalabasang kalalika sikiri labalabasang. Hamba-Mu menyerahkan 5 generasi GBI Gunung Padang ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, biar api-Mu membakar setiap kami Bapa, supaya kami tetap memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami punya waktu yang banyak untuk Engkau Bapa. Kami bisa menanggalkan kedagingan kami, bangkitkan manusia roh kami Bapa, supaya hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami dicurahkan Roh-Mu Tuhan, supaya hati kami punya hati yang melayani pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Urapan Tuhan, roh pemuji dan penyembah, hati yang mau melayani Tuhan, turun membakar setiap 5 generasi di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, ketika Engkau memberikan kami tempat yang luas. Tuhan, tempat yang luas yang lebar Engkau sediakan bagi kami. Tapi kami juga butuh Tuhan, orang-orang yang mau melayani Tuhan. Di hari ini, di hari kenaikan-Mu Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan, semua jemaat GBI Gunung Padang yang mau melayani Tuhan, saat ini mereka menyerahkan diri mereka untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk tempat yang luas ini. Bapa, kami butuh banyak dana untuk merenovasi tempat ini. Tapi kami percaya Engkau sudah mati, Engkau sudah bangkit, bahkan Engkau sudah naik ke surga. Kami dimenangkan Tuhan. Segala apa yang kami perlukan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau cukupkan itu bagi kami. Terlebih saat ini Tuhan, kami butuh dana untuk membangun bait-Mu. Dan kami percaya 5 generasi GBI Gunung Padang terima di dalam nama Tuhan Yesus. Sampai dengan pekerjaan, waktu yang sudah ditentukan, semuanya selesai. Karena Tuhan yang mengambil peran dalam pekerjaan ini Bapak. Kuatkan kami semua, kuatkan 5 generasi GBI Gunung Padang, biar kami bersatu hati, para pengurus, para panitia, bahkan Bapak Ibu Gembala kami Tuhan. Kami bergandeng tangan, kami mau bekerja Tuhan, untuk sesuatu besar yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan, kalau sampai saat ini Bapak, 5 generasi GBI Gunung Padang tidak kekurangan Bapak. Kami berkelimpahan Bapak, bahkan kami bisa menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati apa yang menjadi usaha bisnis pekerjaan kami, dibuat berhasil, dibuat diberkati Bapak. Terima kasih Bapak. Dan kami mengucap syukur Bapak, kalau hari-hari ini Tuhan kami disehatkan, karena Engkau dokter yang terbaik. Engkau dokter yang terbaik Tuhan. Kami disehat Tuhan. Dan biarlah kami diberikan kemampuan Tuhan untuk selalu ada di rumah-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Ibu Gembala kami di tempat ini Tuhan. Engkau memberikan mereka kekuatan. Engkau memberikan mereka terus selalu semangat Bapak. Engkau ada selalu bersama-sama dengan mereka Bapak. Di tengah-tengah pelayanan mereka, kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka. Hikmat-Mu Tuhan selalu turun atas mereka
mereka. Bahkan semua yang mereka perlukan Tuhan sudah Engkau cukupkan. Begitu juga dengan pengurus Bapa hari-hari ini Tuhan, biarlah kami terus Tuhan melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Kami berunity Bapa, dan kami selalu bersemangat Tuhan ketika kami diberikan tanggung jawab untuk melayani pekerjaan kita di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Bapa ketika Engkau mencukupi apa yang menjadi keperluan jasmani kami. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau juga mencukupi apa yang menjadi kebutuhan rohani kami Bapa. Rohani kami dibakar Tuhan, kami dipulihkan, iman dan percayaan kami tetap tertuju kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami katakan shalom bagi Indonesia, kami katakan shalom bagi Purbalingga. Terima kasih Bapa, Engkau tetap ada buat bangsa dan kota kami. Ini ucapan syukur kami, ini doa kami. Ampuni kami Tuhan. Terpuji-puji namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita persiapkan hati kita. Oh Tuhan yang sempurna Tuhan. Tuhan Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Dalam rencanamu, kami serahkan Tuhan hidup kami Tuhan. Tuhan Engkau sempurna, Tuhan kalau Bayanesha. Kami serahkan Tuhan hidup kami Tuhan. Sekarang Bayanesha. Murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tanda mukjizat sertai Engkau yang bersama kami Tuhan, dan kami di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman, tanda mukjizat sertai tiap langkah. Kau bersama kami Tuhan,
bersamaku, jadi bukti kebesaranmu hidupku. Tak ada mukjizat untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Katakan ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Katakan jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Katakan jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Katakan jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Dengan suara-suara bagi Tuhan, katakan jamahlah kami Tuhan, penuhi kami Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami bersama dengan umat-Mu ada di tempat ini mengikuti ibadah dalam rangka kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kami percaya ketika Engkau naik ke sorga, Engkau akan memberikan seorang penolong yang lain buat kami,
yaitu Roh yang kudus yang selalu menyertai kami umat-Mu. Pagi ini kami bersyukur kami boleh menikmati kehadiran-Mu dan kami boleh menikmati lawatan-Mu. Biarlah Tuhan lewat ibadah ini Tuhan, kehidupan roh kami terus diperbaharui dan kasih kami, iman kami terus diteguhkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengar isi hati-Mu, yaitu firman-Mu yang akan disampaikan oleh gembala pembina kami. Tuhan Yesus urapi setiap media yang kami pakai, supaya ketika hamba-Mu berbicara, firman Tuhan boleh kami dengar dengan baik. Dan firman Tuhan yang kami dengar dan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini, firman Tuhan yang memberikan makan rohani buat kami, supaya kehidupan rohani kami tetap kuat dan kehidupan rohani kami tetap terpelihara dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami rindu setiap kami yang hadir hari ini, ada orang-orang yang selalu rindu untuk terus dibentuk oleh Tuhan, diajar oleh Tuhan, bahkan terus dibimbing oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan yang berbicara kepada kami hari ini. Dalam ibadah kami pagi hari ini, kami seutuh mendengarnya serta kami seutuh melakukannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan kita sepakat berkata amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom semuanya. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Haleluya. Setelah Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Setelah memberikan pesan yang terakhir, seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dengan disaksikan murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Saya percaya kalau kita berada di sana waktu itu, kita pasti akan sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang melihat bahwa Tuhan Yesus bertambah tinggi. Ketika mereka melihat ke bawah, ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi. Perlahan tapi pasti, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Makin lama makin kecil, sampai ada awan yang menutupi dan hilang dari pandangan mata. Sementara mereka terheran-heran melihat ke langit, maka ada 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Dari ayat ini, saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga adalah murid-murid Tuhan Yesus, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari surga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan Yesus ada di surga. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus di surga? Yang pertama, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Pesan Tuhan Yesus ini ditujukan untuk murid-muridnya. Karena itu, kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah kita-kita yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, "Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara." Jadi goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu murid Tuhan Yesus.
menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku. Hal kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sorga adalah sesuai dengan Ibrani 7 ayat 25 yang berkata, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Tuhan Yesus di sorga menjadi pengantara kita. Artinya sebagai pendoa syafaat bagi kita, supaya kita selamat secara sempurna. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bisa kehilangan keselamatan. Yang kedua, hampir-hampir tidak diselamatkan. Tapi yang ketiga, selamat dengan sempurna. Hal yang pertama, orang yang sudah percaya bisa kehilangan keselamatan. Matius 7 ayat 21 sampai 23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Ini merupakan peringatan bagi hamba-hamba Tuhan yang sedang dipakai oleh Tuhan, agar pelayanan yang diberikan oleh Tuhan semata-mata hanya untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Bukan untuk popularitas. Di mana ini bisa mengakibatkan hilangnya keselamatan. Contoh seorang murid yang kehilangan keselamatannya adalah Yudas. Yudas mengikut Yesus begitu lama. Bahkan dicatat dalam Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 6. Ia bersama murid-muridnya yang lain pernah melakukan berbagai mujizat dan pelayanan kesembuhan. Namun ia akhirnya memilih meninggalkan Tuhan. Maka hilanglah keselamatannya. Hal yang kedua, mengenai hampir-hampir tidak diselamatkan. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15 berkata, bahwa kita membangun hidup kita ini dengan dasar Yesus Kristus. Pertanyaannya, bahan apa yang kita gunakan untuk membangun kehidupan kita ini? Apakah dengan bahan emas, perak, batu permata, ataukah dengan bahan kayu, rumput kering, atau jerami? Semua ini akan nampak pada hari Tuhan, saat pekerjaan kita diuji dengan api. Jika pekerjaan kita tahan uji, artinya tidak terbakar karena terbuat dari bahan emas, perak, dan batu permata, maka kita akan mendapat upah. Tetapi sebaliknya, kalau pekerjaannya itu terbakar karena bahan yang digunakan adalah kayu, rumput kering, atau jerami, maka akan menderita kerugian. Selamat sih selamat, tetapi seperti keluar dari dalam api. Artinya, hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak diselamatkan dapat diartikan. Yang pertama, kehilangan upah atau pahala. Yang kedua, kedudukan yang rendah di sorga. Dan yang ketiga, kehilangan kesempatan pelayanan dan kekuasaan di sorga. Yang keempat, kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah. Mari, saya akan ajak saudara-saudara untuk memperhatikan dengan serius pekerjaan pelayanan kita
juga termasuk kualitas kehidupan kita. Jangan menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh, agar kita mendapatkan upah di sorga. Yang mau katakan amin. Tuhan Yesus berada di sorga untuk mendoakan kita agar mendapatkan keselamatan yang sempurna. Bukan untuk kehilangan keselamatan, atau bukan hampir-hampir tidak diselamatkan. Supaya doa Tuhan Yesus ini terjadi, maka sesuai dengan 2 Petrus 1 ayat 5-11 dikatakan bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kita kebaikan. Artinya berbuat baik. Kemudian ditambahkan lagi pengetahuan. Kemudian tambahkan lagi dengan penguasaan diri. Tambahkan lagi dengan ketekunan. Tambahkan lagi dengan kesalehan yang artinya hidup kudus. Tambahkan lagi kasih akan saudara-saudara seiman. Dan tambahkan lagi kasih akan semua orang. Kalau kita melakukan ini semua dengan sungguh-sungguh, maka kita akan lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kita akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang artinya kita mendapatkan keselamatan yang sempurna. Haleluya! Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Hal ketiga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sorga adalah mencurahkan Roh Kudus. Pesan yang terakhir dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya sebelum ia terangkat ke sorga terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah memberikan pesan yang terakhir ini, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah itu apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan berkumpul di ruang atas atau kamar loteng. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus yang menyuruh mereka agar tidak meninggalkan kota Yerusalem, karena mereka akan dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Murid-murid yang berkumpul berjumlah sekitar 120 orang. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Pada hari Raya Pentakosta, jadi 10 hari setelah mereka berkumpul itu, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras, yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa roh.
Orang yang dibaptis dengan Roh Kudus akan dipenuhi Roh Kudus. Tanda awalnya adalah berbahasa roh. Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus dipakai secara luar biasa untuk melakukan amanat agung. Tanda dan mujizat menyertai pelayanan mereka. Peristiwa ini disebut sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Sebab dalam kurun beberapa ratus tahun, sekitar 70% dari dunia yang dikenal pada waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu, pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street, yang disebut dengan Pentakosta yang kedua. Ciri-ciri yang menonjol dalam Pentakosta kedua ini adalah penekanan dalam hal berbahasa roh dan pelayanan mujizat dan kesembuhan. Meskipun seluruh karunia roh juga dicurahkan dengan limpahnya. Pentakosta kedua ini dahsyat. Mengapa? Karena melahirkan gerakan Pentakosta dan karismatik. Saat ini ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu hari-hari ini pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sedang terjadi. Ini disebut sebagai Pentakosta yang ketiga. Seperti yang terjadi pada Pentakosta yang pertama dan Pentakosta yang kedua. Maka berbahasa roh dan pelayanan kesembuhan juga terlihat begitu intens. Saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 5a berkata, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Selain itu, dalam 1 Korintus 14 ayat 18, Rasul Paulus juga berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Saya sangat mengaminkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Dan saya juga berdoa agar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini juga terjadi pada kita. Yang percaya katakan amin. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Apa yang terjadi kalau kita berbahasa roh? Yang pertama, kita akan lebih berani bersaksi tentang Yesus. Kita ingat Petrus, di mana sebelum dia dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Setelah dibaptis Roh Kudus dan berbahasa roh, dia berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tidak peduli disesah dan dipenjara. Yang kedua, kalau kita berbahasa roh, maka sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 4a, dikatakan, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Yang artinya, kalau kita berbahasa roh, kita akan membangun iman kita. Yang ketiga, kalau kita berbahasa roh, kita akan lebih merasakan hadiratnya dan lebih intim dengan dia. Karena ketika kita berbahasa roh, kita berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Dan yang keempat, kalau kita berbahasa roh, kita akan berdoa lebih lama lagi. Yang kelima, sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 yang berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh,
maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi kalau kita menghendaki agar roh kita berdoa, menyanyi dan memuji, maka kita harus berbahasa roh. Sedangkan kalau dengan akal budi atau jiwa, maka kita harus menggunakan bahasa yang kita mengerti. Mari, bagi yang mau melakukan, katakan bersama saya, amin. Sekarang Tuhan Yesus berada di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus berpesan kepada kita, aku datang segera. Aku datang segera. Waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Salah satu jawabannya seperti yang tertulis dalam Matius 24:14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Karena itu, Tuhan memberikan tugas kepada kita sebagai murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa itu menjadi murid Tuhan Yesus. Ini adalah amanat agung dari Tuhan Yesus. Salah satu visi dari Empower 21, bahwa pada waktu Pentakosta tahun 2033, setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Rick Warren dari aliran Baptis mendapatkan bahwa tahun 2033 adalah goal untuk menyelesaikan amanat agung. Karena itu, mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh satu dekade ke depan. Dari tahun 2024 ini ke 2033. Tahun 2033 adalah yang pertama, peringatan 2000 tahun kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tahun 2033 adalah peringatan pencurahan Roh Kudus, yang berarti peringatan ulang tahun gereja yang ke-2000. Peringatan 2000 tahun diberikannya amanat agung. Untuk bisa menyelesaikan amanat agung, tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Ada berapa banyak di antara saudara yang rindu untuk dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Angkat tangan saudara. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Terima, terima, terima pengurapan Roh Kudus, terima pengurapan, terima, diurapi Roh Kudus. Terima kuasa, terima kuasa, terima kuasa, terima kuasa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Ucapan syukur dan terima kasih
dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Bapa terima kasih. Saat ini kau sedang menyembuhkan yang sakit. Kau sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Kau menguatkan yang lemah. Terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Oh Tuhan terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji Tuhan, kita telah mendengar apa yang telah disampaikan oleh Gembala Pembina kita. Firman Tuhan bertali dengan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya apa yang telah disampaikan ketika kita menyimak dari awal, maka kita boleh diberkati dalamnya. Amin. Amin. Tanya kiri kananmu, kamu diberkati enggak pagi ini? Diberkati semua? Nah, sudah dikasih Tuhan. Saya mulai sedikit firman Tuhan ini. Tujuan dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus tadi disebut ada 3 poin penting, ya. Yang pertama, Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi orang percaya, ya. Lalu yang kedua, Dia menjadi pengentara kita. Lalu yang ketiga, Roh Kudus dicurahkan ketika Yesus naik ke surga. Nah, hasilnya apa ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Di situ tadi katakan kita semakin berani untuk bersaksi, iman kita dikuatkan, dan kita merasa lebih dekat dengan Tuhan, dan kita berdoa lebih lama lagi. Itu hasilnya ketika saudara saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertanyaannya hari ini, saudara semakin lama suka berdoa atau semakin cepat-cepat kalau berdoa? Tapi saya percaya ketika kita menikmati hadirat Tuhan, maka kita akan lebih lama untuk menyembah Tuhan, dan kita akan terus dikuatkan dan diberkati. Amin. Nah, hari ini saya percaya dari ibadah kenaikan Tuhan kita Yesus ke surga, hari ini saya percaya kita boleh dapat berkat Tuhan di dalamnya yang membawa kita untuk semakin mengasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita bersyukur untuk pimpinan Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Kita naikkan pujian dengan pujian. Terima kasih semuanya dalam sikap berdoa. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk cobaan.
Alirkan kuasa-Mu atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Saudaraku dikasih Tuhan, biarlah pagi hari ini dalam ibadah kenaikan Tuhan kita Yesus ke surga. Setelah dia naik ke surga, dia berjanji dia akan mengirimkan seorang penolong yang lain buat kita, yaitu Rohnya yang kudus. Supaya saudara saya sentiasa dipimpin oleh Tuhan dan Rohnya yang kudus untuk berjalan dalam kebenaran. Rohnya yang kudus yang dia utus buat kita, supaya di saat engkau lemah, di saat engkau putus asa, di saat engkau beban berat, Roh Allah yang kudus yang menopang engkau, menguatkan engkau, menghibur engkau. Bahkan seperti apa dikatakan oleh gembala pembina tadi, ketika Roh Allah yang kudus dia berikan buat saudara saya, saudara dan saya sebagai gereja Tuhan dilengkapi dengan kuasa untuk bersaksi, untuk mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita di muka bumi ini. Oleh karena pada pagi hari ini setelah kita mendengar firman Tuhan, pagi hari ini saya rindu kita tidak hanya sebatas kita mendengar begitu saja, tapi pagi hari ini kita berkata, Tuhan, aku mau Roh-Mu yang kudus memenuhi hidupku. Roh-Mu yang kudus yang turun atas kehidupanku, supaya melengkapi setiap kita di dalam mengerjakan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan di depan kita. Selagi kita ada dalam dunia ini, selagi kita diberikan kesempatan untuk melayani, selagi kita diberikan kekuatan. Pagi ini bagi setiap kita yang rindu untuk menikmati, merasakan aliran kuasa Tuhan, Roh Tuhan atas kehidupan kita, sama-sama kita angkat tangan, sama-sama kau berkata, Tuhan penuhi aku, penuhi aku. Angkat tanganmu, sembah Dia, katakan menjadi kerinduanmu, katakan menjadi isi hatimu. Mengalir Tuhan, ini tangan kami Tuhan, ini tangan kami. Kami angkat di hadapan Tuhan, kami rindu kuasa-Mu, kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu mengalir, 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 mengalir Tuhan. Mengalir kuasa-Mu. Haleluya. Setiap kami, Yesus, tangan-tangan kami yang terangkat, kami merindukan kehadiran-Mu, lawatan-Mu, jamah, jamah, penuhi, penuhi kami Tuhan.
Bapa untuk kehadiran-Mu dan kuasa-Mu yang kudus dalam ibadah kami. Hari ini ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kepercaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Berkat ketuntunan Tuhan di dalamnya, kami umat-Mu telah membahas segala pujian kami, korban syukur kami. Bila semuanya ini Tuhan boleh berkenan dan menyukakan hati Tuhan, yang di dalamnya Engkau dipermuliakan. Bahkan lewat ibadah ini juga Tuhan Yesus, kami semua boleh diberkati. Firman Tuhan yang telah sampai melalui gembala pindah kami termater di hati kami, dan biarlah firman Tuhan yang membawa kami terus bangkit untuk semangat antusias di dalam kami mirip Engkau dan melayani Engkau Tuhan. Ketika Roh-Mu yang kudus Kau telah curahkan bagi kami semuanya. Urapi setiap kami semua yang hadir dan diberkati juga hamba-hamba-Mu yang sudah melayani ibadah ini. Engkau terus melengkapi mereka dengan kuasa-Mu dan otoritas-Mu, supaya di hari-hari yang akan datang dalam pelayan mereka terus dapat mengerjakan pelayan mereka dengan baik, karena kuasa Tuhan yang bekerja atas kehidupan setiap hamba-Mu. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan kembali pulang ke tempat masing-masing. Kami minta pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, agar sepanjang hari ini Tuhan hidup kami tetap muliakan nama-Mu, dan keluarga kami tetap bersukacita dalam Tuhan, dan setiap kami boleh kembali di tempat masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa bersyukur kepada Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan, berkat jasmani dan juga berkat rohani yang Tuhan sudah berikan buat kami dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus berdoa. Haleluya. Mari saudara dikasih Tuhan, angkat kedua tangan kita akan pulang dan tidak memberkat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan yang sentiasa memberkati setiap kita yang hadir dalam ibadah pagi ini. Amin. Tuhan juga yang sentiasa memberikan perlindungannya bagi kita sekalian. Amin. Pada waktu kita melakukan pekerjaan, pada waktu kita pergi keluar kota, dalam kegiatan apapun, kita percaya Tuhan yang sentiasa memberikan perlindungan bagi kita semuanya. Tuhan juga yang menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan juga yang mengharapkan wajahnya pada kita semuanya, serta memberi engkau damai sejahtera. Karena saudaraku dikasih Tuhan pulang dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah, baik berkat jasmani demikian juga berkat secara rohani, serta kasihnya yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian juga dalam persekutuan yang indah dan manis di dalam kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya, sampai Kristus datang kedua kali kelak. Ia tetap mendapat kita orang yang setia di dalam mengasihi Dia. Haleluya, haleluya. Yang percaya diberkati Tuhan kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.